Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini sudah mulai banyak yang mudik ya di beberapa arus jalan tol menuju Jawa sudah terjadi kemacetan di mana-mana. Juga begitu pintu keluar dari pelabuhan, terutama ke Merak untuk ke Sumatera itu juga mulai padat dan bandara juga mulai mulai penuh nih, Bung Rocky. Jadi situasi apapun kelihatannya mudik itu nggak bisa ditawar-tawar ya buat warga kita, terutama yang di kota-kota besar. Yaitu mudik itu satu fenomena yang dicatat dalam sejarah antropologi dunia sebagai hal yang akan ada terus di dalam politik, dalam kebudayaan Indonesia atau bahkan di Asia Tenggara itu. Jadi selalu kita melihat kegembiraan batinnya itu tak mungkin terhalang oleh macam-macam kalkulasi politik. Walaupun aspek-aspek ekonomi dari mudik itu nggak bisa lagi kita bayangkan mampu menggerakkan ekonomi lokal. Dan Ya. orang pulang sebetulnya hanya untuk memastikan bahwa keluarganya aman, kesehatan. Jadi itu kegembiraan kultural. Nah, kegembiraan kultural ini kira-kira kita mau hitung kalau selesai periode maafkan itu dan para pemudik balik ke Jakarta, mereka masuk di dalam ketidakgembiraan politik. Mereka masuk dalam kesulitan ekonomi baru tuh. Jadi selalu ada di dalam kalau kita kaji secara antropologi ada yang disebut migrasi sirkuler. Jadi mereka yang tersiksa oleh ekonomi Jakarta, ekonomi Bekasi, ekonomi Tangerang itu begitu mudik batinnya pulih jadi bersih lagi. Lalu dia balik lagi ke Jakarta, lalu diolah lagi ya oleh sistem politik kota, diperas oleh kapitalisme kota tuh. Jadi keadaan itu yang sering diterangkan bahwa Indonesia itu punya daya daya sembuh selama Idul Fitri, lalu dirusak kembali oleh kekasaran politik dan kapital di ibu kota. Nah itu sebetulnya dilema kenapa seringkali orang meragukan bahwa akan ada semacam social unrest, terutama kaum buruh, karena kaum buruh itu begitu dia jadi miskin di kota, balik ke desa dia seolah-olah jadi kaya sebentar tuh, karena bawa oleh-oleh. Jadi itu yang dalam analisis sosial agak sulit membayangkan ada semacam revolusi sosial yang betul-betul berkualitas. Tapi kita kita sekarang balik ke realitas yang politik yang ada ya Bung Rocky. Itu tadi fenomena yang saya kira semua orang ini sekarang fokus perhatian dalam situ. Tapi tetap saja kita harus terus mengamati perubahan-perubahan di dalam politik, pergeseran-pergeseran, ada aliansi baru, ada apa kemudian friksi baru gitu ya, itu di partai-partai politik itu juga terjadi. Nah, yang menarik ini, tapi sekarang kita bicarakan dulu soal Pak Wayan Koster, ini Bupati Bali, Gubernur Bali ya, yang kemarin sempat bikin heboh karena menolak Piala Dunia bersama Ganjar. Nah, sekarang ini ternyata Pak Wayan Koster ini ngeprank Mas Menteri. Ini kan ada Pak Menteri baru namanya Menteri Dito Aryo Tejo ya, Menteri Pemuda Olahraga. Kemarin bertemu dengan Okto dan kemudian bertemu dengan Pak Wayan Koster, dan selesai pertemuan eh, dia menyatakan bahwa 1000% Pak Wayan Koster itu mendukung World Peace Game gitu ya, walaupun dengan kehadiran Israel. Tapi selang sehari kemudian ternyata Pak Koster menyatakan siapa bilang bahwa dia mendukung, dia tetap sesuai dengan strict pada konstitusi bahwa dia menolak watch the game kalau tetap ada kehadirannya Israel. Jadi dia at all cost lah gitu ya. Saya kira itu poin yang bagus supaya orang nggak menduga-duga atau menduga-duga apa yang akan terjadi nanti ketika event itu dibuat di Bali itu. Jadi Gubernur Bali ini, Pak Wayan Koster ini menganggap bahwa apa yang dia ucapkan itu pasti akan sesuai dengan alam pikiran Ibu Mega itu kan sebetulnya begitu. Dan kelihatannya prinsip ini juga yang akan mengganggu desain Kementerian Olahraga dan terutama Pak Jokowi yang merasa bahwa itu berarti akan terus-menerus dia didempet atau dihalangi ide-ide besar Pak Jokowi untuk memasyarakatkan olahraga, menjadikan olahraga semacam sumber penarik turis segala macam. Jadi hal yang mesti kita pastikan, ketegangan antara Megawati dan Jokowi itu justru kita lihat bukan di dalam soal koalisi, tapi dalam soal-soal prinsip yang seperti Pak Koster pertahankan. Itu akan jadi hitungan baru bagi Jokowi untuk menyusun kembali serangan balik, kira-kira begitu kan. Jadi Wayan Koster sebagai pemain dia tahu, mending sekarang aja gue umpanin bola itu supaya lebih jelas nanti ujungnya apa. Jadi kita tidak bisa melihat sikap yang diambil oleh Koster itu sebagai sikap pribadi gitu ya. Tetap saja kita lihat sebagai sikap kader partai gitu yang patuh dan tegak lurus kalau bahasanya mereka terhadap ketua umum ya.
Iya, itu kalau kita pakai teorinya Bambang Pacul ya, mungkin Koster juga menganggap Bali kan agak khusus, biarinlah, nggak ada soal kan ini udah masyarakat Barat di situ, ya biarlah Israel masuk di situ. Iya, pikiran Koster itu dibatalkan oleh bayang-bayang Ibu Mega di belakangnya kan, kira-kira begitu jalan pikirannya tuh. Karena itu dia berupaya untuk kasih sinyal, walaupun di depan Menko waktu Menteri Olahraga dalam rapat ya. yang dia bilang ya udah nggak apa-apa sebetulnya, karena itu Menteri Olahraga mampu untuk mengucapkan ke publik ya nggak apa-apa menurut Pak Koster. Tapi begitu diucapkan ke publik ya Koster pasti balas lah, nggak begitu maksud gue, ntar Ibu Mega tegur gue lah gitu. Jadi kira-kira yang disebut ilmu Bambang Pacul itu udah berlaku di semua hal. Siap begitu, siap begitu. Ya. Oke, jadi ini tetap kita memotret apa yang terjadi di Bali itu untuk melihat peta nasional, terutama hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi ya, Bung Rocky ya, tetap itu ya. Kesitulah kira-kira arahnya ya. Ya itu sebetulnya prinsipnya. Kalau misalnya sorry, bukan Bambang Koster. Wayan Koster merasa oke, Ibu Mega kasih sinyal ke Bali itu khusus lah. Kan Bali juga kota internasional tuh. Maka ada peluang Pak Jokowi untuk merapat kembali pada Ibu Mega kan. Tapi selama belum ada kata putus dari Ibu Mega soal prinsip-prinsip mungkin karena tunggu dulu, atau mungkin Bambang Koster bilang kalian nggak ngerti apa nih maksud oleh Bambang Pacul bahwa saya mesti siap. Tapi ini luar biasa sekali ya, padahal ini apa yang dilakukan oleh Pak Koster itu luar biasa loh implikasinya kan. Dia dibully di netizen ya, dan kemudian juga DPRD juga sudah memperingatkan akan mengancam Pak Wayan Koster, tapi dia tetap strict itu. Jadi ini luar biasa sekali ya kendali Ibu Megawati di PDIP. Nah, itu yang disebut sikap ideologis dari Megawati. Dan karena itu kalau kita lihat Mbak Puan lagi berupaya untuk mendekati koalisi besar, itu pasti juga tidak dengan izin penuh dari Ibu Mega. Sebetulnya begitu cara kita melihat. Dan Bali tetap ya, buat orang Bali itu ya apa soalnya Israel gitu kan. Kan itu cara pandang orang Bali, ini kota yang memang hidup dari kegiatan-kegiatan event-event internasional kok. Ya. Jadi tetap kita mau lihat ketegangan itu melalui peristiwa-peristiwa unik semacam Wayan Koster ini. Wayan Koster, oke. Tapi mari kita lihat Bung Rocky dalam konteks Israel ya, dalam peta geopolitik global. Ini menurut saya menarik ya, karena terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan dan saya kira pasti akan ada pengaruhnya terhadap Indonesia, yakni mulai pulihnya hubungan antara Iran dengan Arab Saudi dengan Suriah, dan kemudian dengan Yaman dan sebagainya. Dan yang menarik ini pernyataan dari Duta Besar Iran di Jakarta yang menyatakan bahwa selama ini memang mereka itu diadu domba oleh kekuatan-kekuatan Barat. Dan kita tahu MBS Muhammad bin Salman putra mahkota itu kan dia hubungannya dengan Biden sekarang sedang tegang, buntut dari kasus dibunuhnya wartawan Jamal Khashoggi. Dan kemudian saya juga terkejut karena ternyata pertemuan antara Iran dan Arab Saudi itu yang jadi mak comblang Cina. Nah ini menarik sekali nih, Bung Rocky. Tentu kalau kita lihat dari perspektif Cina itu dia ingin supaya nggak ada ketegangan di Timur Tengah, karena itu wilayah strategis untuk ekonomi Cina itu. Tapi Cina juga lagi bersaing dengan Amerika, dan potensi Cina untuk mencari kawan di kalangan negara-negara Teluk bisa dimulai dengan peristiwa ini, mendukung pertemuan-pertemuan itu tuh. Jadi Cina mau kasih kesan bahwa saya juga bisa melakukan semacam konsolidasi Timur Tengah yang basisnya adalah energi itu. Kan itu dasarnya. Tetapi kalau kita lihat secara umum memang ada pembalikan sebetulnya, semacam kesadaran baru di negara-negara Timur Tengah ini untuk mulai merapatkan barisan, karena realignment dunia akan terjadi itu. Potensi perang dunia ketiga itu membutuhkan semacam mengintip lebih cepat apa yang kira-kira bisa berubah di dalam peta politik global, terutama Timur Tengah tentunya. Dan kita paham bahwa ya persahabatan antara Arab Saudi dan Israel itu kan sebetulnya persahabatan yang taktis, hanya untuk memungkinkan akses pada senjata-senjata Amerika Serikat kan, yang seolah-olah mesti ada green light lah dari Israel tuh. Karena itu dibuka hubungan diplomatik itu. Sementara Iran jelas lebih ideologis melihat Israel tuh. Qatar juga begitu tuh, Suriah apalagi itu. Jadi kelihatannya memang dunia ini sedang diubah oleh cara pandang
menyangkut kestabilan politik dan kelanjutan energi dunia itu. Itu sebenarnya konteksnya. Kalau itu terjadi, maka efeknya bagi Indonesia juga sangat signifikan. Karena proksi-proksi, ya sebut aja proksi-proksi bagian yang mengurus bisnis senjata Indonesia dengan Amerika pasti akan dihitung berdasarkan kalkulasi apa yang berlangsung di dalam diplomasi baru antara Arab Saudi dan teman-teman dia, negara-negara Arab yang tadinya memusuhi dia karena Arab Saudi seolah-olah berakrab-akrab dengan Israel. Ya, ya. Dan yang menarik ini ya, saya kira posisi Cina itu tadi ya. Ini memang Cina ini selama ini kelihatannya mulai menggantikan peran Rusia di situ ya. Kita tahu dulu setiap kali ada konflik sana Rusia yang berperan, seperti ketika konflik Suriah, kenapa kemudian rezim Assad itu tetap bertahan karena ada faktor Rusia gitu. Dan saya teringat pernah melakukan perjalanan ke Cina itu, saya banyak sekali menemukan orang-orang Iran di sana, dan ketika saya tanya pada leadernya, dia menyatakan bahwa oh ini sahabat baik kami Iran itu, orang-orang Iran itu sangat diterima di Cina, begitu mereka nyebut. Kalau itu betul, Cina namanya sphere of influence dia itu, wilayah pengaruhnya kan dia tahu bahwa Afrika udah mendekat ke Cina tuh sebagian dari Asia Tenggara. Jadi sebagai yang sering kita sebut mini superpower, dia merasa bahwa dia bisa lakukan ekspansi melalui cara-cara diplomatis. Dengan mengirim sinyal aja, Cina mau memberitahu bahwa hegemoni Amerika di negara-negara Arab itu bisa saya halangi karena saya lebih mungkin untuk kirim investasi di situ daripada Amerika yang terlalu ideologis dengan Israel tuh. Jadi kelihatannya soal political economy ini yang memungkinkan kita membaca kembali peta politik dunia. Jadi bukan sekedar soal ideologi, tapi soal strategi sebetulnya. Dan Cina paham itu, bahwa dia bisa tunda ideologi komunisnya demi urusan bisnis dan pengaruh politik, naked politik telanjang di halaman yang tadinya dikuasai oleh Amerika, yaitu di Timur Tengah. Dan yang tentu saja unfortunately kita di Indonesia ini kelihatannya sepertinya apa ya, abai begitu saja, awam saja dalam soal-soal begini, dalam pentas geopolitik global itu. Yang terjadi justru misalnya kemarin kita bahas, kita seolah-olah lebih mendekat kepada Cina, tapi Cina ternyata kemudian menekan kita untuk membayar utang dan sebagainya gitu. Ya itu poin kita selalu menganggap bahwa ya politik luar negeri nggak begitu penting di dalam soal komposisi politik global tuh. Tapi kita lupa bahwa Cina justru pakai aspek itu untuk mendeklarasikan bahwa dia sedang tumbuh sebagai superpower kan. Kita sebaliknya tuh menggantungkan pada Cina karena kebutuhan pencitraan di dalam negeri. Kan itu bedanya begitu kan. Kalau Indonesia misalnya punya posisi di dalam hubungan internasional, tentu Indonesia akan komentari apa yang terjadi di Timur Tengah, kehadiran Cina di situ tuh. Tapi Indonesia pasti mesti tahan diri kan. Karena jangan-jangan sebetulnya hubungan antara Cina dan Timur Tengah itu sekedar kamuflase dari apa yang dibayangkan oleh Cina, ketegangan atau memindahkan konsentrasi diplomasi dari Cina Selatan pergi pada Timur Tengah. Nah, Indonesia nggak mampu lakukan itu. Apalagi kalau kita tagih, bagaimana misalnya calon-calon presiden ini dalam satu pidato misalnya mempersoalkan atau memberi komentar terhadap situasi di Timur Tengah yang berubah karena ada semacam kebangkitan kembali, bukan Islam, bukan politik Islam, tapi nasionalisme bangsa-bangsa Arab di situ kan. Itu yang kita tunggu, yang nggak pernah ada dalam perdebatan, yang karena mungkin nggak pernah disurvei. Ya, padahal kan sebenarnya kita itu saja sebagai penduduk Muslim terbesar di dunia, itu kan harusnya kita itu bisa memainkan juga bagian, ambil peran dalam geopolitik global di Timur Tengah. Harusnya kan begitu ya. Ya itu yang sering kali kita ucapkan, bahwa ya Bung Karno ingin high profile di dalam politik internasional. Dan kita tahu Bung Karno diingat karena kemampuan dia untuk mengkonsolidasi negara-negara yang disebut anti barat lah kira-kira itu. Dan Timur Tengah secara historis selalu anti barat itu. Nah, itu yang justru dimanfaatkan oleh Cina tuh, sentimen itu tuh. Indonesia padahal negara yang harusnya memimpin itu. Segala macam organisasi internasional yang berbasis Islam, Indonesia ada di situ, tapi nggak punya peran. Kenapa? Karena berantakan di dalam negeri kan. Persaingan politik hari-hari ini juga menganggap bahwa apa pentingnya Indonesia, kalaupun Indonesia mengucapkan satu pikiran internasional, dunia nggak anggap sama sekali. Anda kan non-faktor di dalam politik dunia, bahkan dalam ekonomi dunia tuh.
kemarin saya terangkan bahwa di Eropa ada semacam kegembiraan baru untuk memulai melihat peluang bangkitnya Asia Afrika tuh atas dasar pikiran-pikiran Bung Karno tuh. Di kita justru Bung Karno ditenggelamkan sekedar sebagai alat transaksi untuk pencapresan. Kan gila nih negeri ini kan. Ide besar yang dituntun dan diingat oleh sejarah yaitu Asia Afrika Konferensi 55 di Bandung tahun 55 di Bandung itu melahirkan deklarasi-deklarasi yang bermutu tuh. Orang Eropa, sejarawan Eropa mengkaji itu sebagai dokumen sejarah yang bisa diajukan untuk menandingi pertarungan antara NATO dan Rusia di Eropa. Nah kita diam-diam aja tuh. Yang terjadi adalah keterangan-keterangan PDIP yang sepenggal ya nanti tunggu terjadinya kesepakatan antara Ibu Mega dan internal PDIP baru kita bicara tentang politik yang lebih global. Kan itu konyol sebetulnya. Bangsa besar yang punya sejarah besar terabaikan oleh peristiwa-peristiwa kecil yang karena kecengengan politik dari elit politik. Tapi satu hal tadi kalau Cina ini kelihatannya ini salah satu cara Cina untuk menurunkan ketegangan di Laut Cina Selatan dan dia mengalihkan fokus perhatian Barat ke Timur Tengah ya, dan bagaimanapun ini juga kawasan yang sangat penting sekali gitu, dan harusnya sekali lagi baik di Laut Cina Selatan maupun di Timur Tengah itu Indonesia punya peran gitu. Iya, tapi tekan kecil aja lo melipir kok. Jadi kita kalah profil di situ dan kita harusnya mesti malu bahwa pendiri bangsa kita itu punya kemampuan mengantisipasi politik global. Apa namanya yang disebut kawasan ketegangan Pasifik sekarang udah diantisipasi bahkan sebelum Indonesia merdeka oleh Dr. Samratulangi pada waktu itu tuh. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan pemuda se-Asia Tenggara pada waktu itu menjelang dekolonisasi negara-negara Asia Tenggara. Jadi kelihatannya kita terputus atau memutuskan diri dari akar sejarah di mana kita pernah berjaya dalam politik di era di pletora global itu. Nah, pidato-pidato Bung Karno kalau kita baca sekarang lagi itu punya inspirasi banyak betul untuk perdamaian, untuk rekonsiliasi. Itu yang nggak dimanfaatkan oleh PDIP yang sebetulnya bisa membuat negara-negara dunia sekarang melihat PDIP sebagai partai yang bermutu tuh. Kalau sekarang nggak ada mutunya karena kesak kusuk dan tiap kali kita dengar konferensi pers yang bolak-balik soal itu aja tuh. Siapa kader PDIP? Demi apa PDIP bergabung dengan koalisi besar? Itu nggak ada sinyal bahwa kita pernah berpikir global. Oke, nanti kalau gitu saya kira ini cocok kalau kita lanjutkan ini ya soal kita ngobrolin soal capres PDIP ya, karena ini makin menarik juga untuk melihat lebih kita lebih zoom in lagi ke dalam apa sesungguhnya terjadi di PDIP. Oke, Bung Rocky ya. Sampai ketemu lagi Bung Rocky, tetap 0%.